Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak ustazah, ayah bunda kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Judul tausiah kita hari ini adalah syukur dalam ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kulit kakinya mengeras. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosamu telah diampuni, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Ananda ustazah yang soleh dan solehah, ayah bunda yang dirahmati Allah. Lihatlah bagaimana Rasulullah, seorang nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosanya telah diampuni, dijamin masuk surga dan berhak memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Namun ibadahnya luar biasa. Ternyata ibadah yang beliau lakukan semata-mata hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, beberapa ulama mengklasifikasikan ibadah yang paling tinggi adalah ibadah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang ustazah sayangi, ternyata setelah dilihat dalam Al-Quran, semua Nabi Ulul Azmi yang 5 itu merupakan Nabi yang paling banyak bersyukur. Sehingga mereka disebut Allah sebagai abdan syakura, yang artinya hamba bersyukur. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 3 Allah berfirman, "Zurriyata hamalna ma'an nur, innallaha kana abdan syakura." Ananda, ayah bunda yang dirahmati Allah, Nabi SAW terlihat seakan-akan beribadah bukan lagi perkara untuk Allah memasukkannya ke dalam surga atau takut kepada neraka. Beliau beribadah sebagai perwujudan rasa syukur atas semua nikmat Allah karena memang terlalu banyak nikmat Allah kepadanya. Demikian pula kita sebagai seorang mukmin, hendaknya beribadah bukan lagi perkara agar masuk surga, dijauhkan dari neraka, atau untuk kepentingan mendapatkan harta duniawi. Tetapi harusnya kita meningkatkan kualitas ibadah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika seorang salaf soleh beberapa kali melewati rumah seorang hamba Allah. Setiap ia melewati, ia selalu mendengar seseorang mengucapkan Alhamdulillah. Hanya zikir Alhamdulillah saja. Karena penasaran, ia pun bersilaturahmi kepada tuan yang mempunyai rumah tersebut. Karena merasa penasaran, ia pun bersilaturahmi dengan tuan sang pemilik rumah tersebut. Ternyata setelah memasuki rumah sang ahli zikir, ia sangat terkejut karena melihat ternyata seorang hamba yang selalu berzikir Alhamdulillah itu merupakan seseorang dengan tubuh lumpuh total yang aktif dan dapat bergerak hanya lidahnya saja. Salaf soleh ini bertanya, "Apa gerangan yang membuat engkau terus berzikir kepada Allah padahal tubuh dan kondisimu seperti ini?" Hamba tersebut menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Padahal Dia telah memberikanku lidah yang dapat berzikir kepadanya, dan inilah nikmat terbesar bagiku," kata seorang yang lumpuh total tersebut. Dari kisah ini, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran tentang bersyukur. Rasulullah mengajarkan kita agar kita pandai dan selalu aktif bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan, sekecil apapun itu. Ananda ustazah yang soleh dan solehah, ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita bandingkan dengan diri kita saat ini.
Terlalu banyak dan terlalu besar nikmat Allah kepada kita. Nikmat harta, sehat, keluarga, teman, kendaraan, rumah, pekerjaan, dan sebagainya. Namun, terkadang kita lupa untuk bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Seperti disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa iza ta'azna bi rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumi, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmatmu kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Syukur ada dua jenis. Yang pertama syukur terhadap Allah, dan yang kedua syukur kepada manusia. Syukur kepada Allah tentu saja kita bisa melakukannya dalam bentuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun syukur pada manusia adalah dengan berterima kasih kepada manusia dan menghargai pemberiannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang tidak terbiasa berterima kasih pada manusia, biasanya dia tidak mudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dan marilah kita perbanyak syukur di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikianlah tausiah singkat ini. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.